Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan. Eh, bisa kita mulai, Bu? Sudah siap? Insya Allah. Eh, Pak Yondra, silakan keluar dulu. Begini, Bu, mau ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Yang pertama, Ibu tadi dapat ayat tentang apa, Bu? Ayat tentang malaikat-malaikat Allah. Malaikat-malaikat Allah. Sudah ketemu ayatnya, Bu? Ada beberapa yang ketemu surah Al-Baqarah ayat 98. Enggak, Cukup itu saja, Bu. cukup itu saja, Silakan, Pak. ya, jadi silakan dibacakan yang itu saja, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulih. Cukup, Bu. Ya, cukup. Ini saya nguji Korea lagi nih jadinya. Enggak, Pak. Eh, Sadaqallahul azim. Oke, Sadaqallahul azim. artinya sudah dapat, Bu. Ada. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, dan Jibril, dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Oh, tentang larangan memusuhi Allah gitu. Ya. Kalau nulisnya sudah ditulis atau gimana, Bu? Ayatnya? Sudah, Pak. Sudah bisa saya lihat, Bu? Mengkana aduwillah. Bawa sedikit. Wajib beri. Sedikit nampaknya, Pak. Eh, sampai wajib beri. Ya, ya enggak apa-apa. Nanti bisa difotokan dan kirim ke grup. Tadi Bu ngajar di mana, Bu? DSD 38 Kota Payang. Oke, Bu Reka, Bu Rika, Iya, Pak. Rika Helma Nah, Dewi, Dewi. Helma Dewi. Oke, kita mulai Bu Reka ya. Bu Reka ngajar di mana Bu Reka? Ngajar di SD, Pak. SD 38 Kota Payang. Ngajarnya ngajar PAI kan? Ngajar Pai, Pak. Oke, materi PAI itu apa saja Bu Reka? Ruang lingkup pembelajaran PAI itu apa saja? Akidah akhlak, Pak. Terus akidah akhlak, Kita, akidah apa akhlak, lagi selain dari SKI, SKI, kelas coba akidah akhlak, SKI, fikih, materi yang Ibu Rika buat di dalam pembelajaran itu apa? Materi apa? materi mari mengenal malaikat Allah. Yang dibuat dalam materi PBL atau apa? Dari PBL mari mengenal Mengenal? malaikat Mari Allah. mengenal apa? Mari mengenal malaikat-malaikat Allah. Hmm, Itu yang dipelajari ya. Di dalam pembelajaran akhlak itu, materi mengenal malaikat, bagaimana hubungannya dengan problem based learning? Itu apa hubungannya? Oh, tentang bagaimana mengimani malaikat dalam kehidupan sehari-hari anak didik, Pak. Tugas-tugasnya apa malaikat itu? Tugas malaikat melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril aja. Jibril itu kontekstualisasinya dengan kehidupan sehari-hari itu apa? Gitu. Amanah dalam menyampaikan perintah. Amanah. Itu apa? Banyak orang yang tidak tidak amanah. Amanah. Jadi itu nanti ya. Iya, Pak. Oke. Ini kontekstualisasi ya yang perlu diterapkan. Tidak hanya mengenalkan malaikat-malaikat itu dan tugas-tugasnya, dikontekstualisasi sehari-hari itu. Misalnya tadi malaikat Jibril, misalnya kan, Hmm. apa tugasnya? Jadi seperti itu. Jadi ada berapa malaikat itu? 10. 10, 10, 10 ya. Itu ya Bu Rika ya, Iya, dalam Pak. proses pembelajaran. Kita tidak hanya memberikan itu pembelajaran tentang mengenal malaikat saja. Kenal saja. Ya jabat tangan dengan malaikat kan nggak ada gitu kan. Kalau kenalan jabat tangan gitu ya. Tapi tidak ya. Implementasi dari apa namanya kontekstualisasi dari apa yang ada di dalam tugas-tugas malaikat itu. Tadi contohnya amanah. Jadi Hmm. bagaimana kita menerapkan amanah itu di dalam kehidupan sehari-hari, ya.
Kalau diberikan jabatan bagaimana? Kalau diberikan tanggung jawab bagaimana? Kan seperti itu. Ya, Bu Rika ya. Ya, Nanti Pak. mengajar. Eh, terus dalam penyampaian materinya Ibu Rika menggunakan media apa? Video. Video pembelajaran. Di sini. Menggunakan Video, Pak. video. Mm-mm. Video, menggunakan video. Oke. Kedua itu apa? Memahami dan Mengerti, siswa dapat memahami dan memahami. menjelaskan. B. Heuristik itu perubahan perilaku yang didapat yang kita Membiasakan, amati. membiasakan. Nah, Yup. oh ya, ya. Belajar kemarin metode apa dia digunakan? PBL, Pak. Modul ajar yang diupload kemarin apa? PBL. PBL itu apa? Eh, eh, problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Berbasis masalah. Sekarang bisa nggak diilustrasikan isi dari PBL itu? Oh, sintak, Nah, terus langkah-langkahnya apa lagi? Apa lagi? ada orientasi peserta didik. Sintaksnya apa? Ya, Pak. Ada orientasi peserta didik. Ya, coba. Orientasi peserta didik. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan atau diskusinya, Pak. Yang keempat, saya menyajikan hasil diskusinya, Pak, atau mengembangkannya. Yang kelima, evaluasi. Dijelaskan langkah-langkahnya, komponen dari pembelajaran itu, dari apa namanya, Dari RPP itu, RPP, susunan orientasi dari RPP peserta. itu apa saja komponen dari RPP itu? Oh, komponen dari RPP itu identitas, ada tujuan, ya Pak, tujuan pembelajaran, Identitas, terus setelah identitas itu ada tujuan pembelajaran, Pak, tujuan pembelajaran apa lagi? ada CP-nya, Pak, Nah, CP-nya nah, apa ada lagi? ada materi, ada metode, ada kegiatan pembelajaran, ada Terus, media yang digugakan, ada asesmen, LKPD, hasil. iya. Refleksi terakhir, Pak. Iya, iya betul betul. Oke, mulai masuk ke kelas itu bagaimana? Coba. Salam dulu, Pak. Assalamualaikum, anak-anak ibu semuanya. Jawab lah, Pak. Habis itu Ya, terus, saya terus, ajarkan. terus. Sampai Assalamualaikum, materi. anak-anak ibu semuanya. Eh, apa kabar hari ini? Nah, sebelum kita belajar, ayo kita baca Iya, doa terus. terlebih dahulu. Setelah baca doa, ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya, ya, anak ibu semuanya. terus. Ibu absen. Habis itu saya menyampaikan cek kesiapannya dulu, cek cek kerapian, cek kebersihan yang bisa mengganggu konsentrasi dia belajar, harap disingkirkan begitu, Pak. Habis itu saya sajikan soal-soal hal-hal pertanyaan tematik. Tematik. Penggunaan medianya bagaimana caranya di dalam pembelajaran itu? Di kegiatan Anggaplah Ibu Rika mengajarnya mengenal malaikat-malaikat tadi. Pas di kegiatan inti setelah saya menyampaikan Kegiatan intinya. Tadi ke kegiatan pemula kan awal. Jadi kegiatan intinya apa? kegiatan inti setelah itu saya sampaikan pada siswa, ayo anak-anak semuanya lihat video pembelajaran yang Ibu tampilkan di depan. Nah, saya tampilkanlah video pembelajaran itu, Pak, yang sudah saya bikin di waktu LK2, Pak. Loka karya. Saya potong di situ. Ya, luka karya. Nah, di LK2 saya potong di situ. Nanti itu yang saya tampilkan untuk menyajikan materi pembelajaran. Berarti siswa-siswa mendengar, Pak. Oke. Sudah diilustrasikan modul ajar. Di modul ajarnya ada LKPD juga ya? Ada, Pak. LKPD-nya ada ya? Ada. Ada. Oke. Di proposal PTK, sekarang pertanyaan terakhir. Ya, Pak. Proposal PTK judulnya apa? Tunggu dulu, Pak. 8 modul PBL dalam pembelajaran kelas 4 tentang halal dan haram. Hukum halal dan haram di SD negeri. Oke. Di SD itu ya? Iya, Pak. Di SD tempat Bu Rika ya? Mm-mm. Terus permasalahannya apa Bu Rika? Permasalahannya apa? Halal dan haram di sana itu permasalahannya apa saja?
Masih rendahnya nilai siswa dalam memahami materi hukum halal dan haram. Oh, masih rendahnya itu. Ya, Apalagi permasalahannya? kadang anak-anak sulit mengerti, Pak. Lalu perumusan masalahnya apa? Bagaimana penerapan model PBL pada materi hukum halal dan haram? Dan yang kedua, penerapan model PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Apakah penerapannya, Pak? Oke. Sekarang siklus pertama itu apa saja? Siklus pertama, tahap perencanaan, penyusunan LPP, persiapan bahan Apa ajar, yang Ibu rencanakan? menyiapkan Iya, menyiapkan terus? LPP, Pak. Iya. Terus? Persiapan bahan ajar, Oke, bagus. Yang kedua persiapan apa tahapannya? persiapan Ya. instrumen penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Terus Penerapan pelaksanaan. Ya, apa yang dilakukan? penerapan RPP, pembelajaran kolaboratif, dan presentasi atau diskusi. Oke, terus berikutnya Ada tahap pengamatan. pengamatan apa yang diamati itu? Aktivitas siswa selama Apa yang dilakukan pembelajaran. di tahap itu? Aktivitas siswa selama Oke. pembelajaran. Dan mencatat kendala-kendala yang ada. Apalagi? Dan tahap refleksi, Pak. Terakhir, Terakhir, tahap refleksi apa yang dilakukan? evaluasi tes setelah pembelajaran. Dan Tes, evaluasi dari tes. ya, Pak. Skornya berapa? Rendah. Bagaimana caranya lagi? Kalau skornya rendah, lanjut skor 2. Kalau skornya rendah bagaimana? Lanjut ke eh, sik- siklus 2. Iya, iya. Lanjut ke siklus 2. siklus 2. Dia bentuk spiral ya. Iya, Pak. Dia bentuk spiral. Dia bentuk spiral. Ya, oke, gitu ya. Oke. Apa terakhir saran-sarannya untuk rasanya Bu Helma Dewi selama apa namanya 2 minggu ini ya kita bertemu lebih ya 2 minggu, minggu ketiga ini. Iya, Pak. Bagaimana proses yang kita lakukan, apa saran dan kritiknya untuk pembelajaran ke kita? Kalau belajarnya nyaman, Pak. Kita nambah ilmu. Pertama kali Nah, terus nambah nanti teman, nambah ilmu. ke depan Ke depan mudah-mudahan tambah ilmu, tambah apa lagi? PPG seperti Kemendikbud, Pak. Apa sarannya ke depan? Nah, Mudah-mudahan seperti PPG 1 bulan ke depan, Pak. 1 banyak bulan saja. gitu. Lalu implikasi dari yang Ibu Rika dapat itu apa nanti yang mau diapakan ilmu yang didapatkan selama PPG ini untuk diapakan? Insya Allah saya terapkan di SD yang saya ajar sekarang, Pak. Ya, Biasanya kan mudah-mudahan kami ya itu harapan kita semua sebelum PPG. Sebelum PPG mungkin perlengkapan pembelajaran belum disiapkan. Sekarang udah bisa disiapkan, bisa bikin RPP, bisa bikin modul ajar, bisa bikin video bermacam-macam, ya. ya, Pak. Jadi sehingga anak-anak itu menarik untuk belajar. Ya, mudah-mudahan menjadi guru yang profesional yang Iya. bisa mengkontekstualisasikan ya, mengkontekstualisasikan materi itu di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu prinsip-prinsip itu yang kita ingin rubah. Iya, Pak. Jadi pembelajaran anak tidak hanya mengenal nama-nama nabi, nama-nama malaikat tadi ya, Iya, tidak Pak. mengenal nama haram dan halal, tapi implementasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya, Pak. Bu Rika, Iya, Pak. ya mudah-mudahan. Selamat Bu Rika, Amin. sukses. Makasih, Bu Pak. Rika, terima kasih. Ya, Bu Pak. Rika, bagus, Assalamualaikum. mantap. Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. silakan Bu